Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifada wal istifada wa thalatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalalah 'ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para sayyid, para hujjah, jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Semoga Allah menjadikan ini sebagai amal salih kita, amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumi bid dharain, amin. Masailu fis siwak. Tema kita masih seputar pembahasan kesunahan siwak. Yang kemarin telah kita bahas dalil keutamaan siwak, ya, kesunahan siwak, lalu kemudian afdholiyahnya, keutamaannya. Dan sekarang melanjutkan ada beberapa faidah seputar siwak. Yang pertama, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shaum, puasa. Juga Imam Muslim dalam kitab puasa juga, bab fadlus siyam. Di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya la khalufu famis saimi, ya ini ya. La khalufu famis saimi atyabu 'indallahi min rihil misik. Jadi istitrat ini, tambahan dari beliau ya. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya la khalufu famis saimi, sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa, atyabu 'indallah, itu lebih wangi ya. Nanti kita jelaskan apa yang maksud dengan atyab di sini. Atyabu 'indallah, itu lebih harum, lebih wangi, 'indallah, di sisi Allah, min rihil misik, dari wangi minyak misik atau kasturi. Kenapa kok beliau ini mencantumkan atau menukil hadis ini dalam bab siwak? Ini mungkin ada kaitannya dengan mazhabnya Imam Syafi'i ya Pak. Yang kemarin telah kita bahas bahwa mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i adalah sunnah menggunakan siwak fi kulli hal, di setiap saat, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa setelah zawal ya. Illa lis-shaim ba'da zawal, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa setelah zawal. Zawal itu artinya zuhur. Nah, setelah zuhur itu tidak sunnah menggunakan siwak. Nah, itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i ya. Walaupun nanti Al-Imam An-Nawawi punya ikhtiarat. Al-Imam An-Nawawi punya pilihan sendiri, punya pendapat pribadi bahwa bagi yang sedang berpuasa tetap sunnah menggunakan siwak walaupun setelah zuhur ya. Nah, mungkin ini salah satunya kenapa Imam Syafi'i memakruhkan orang yang sedang berpuasa pakai siwak setelah zuhur. Kira-kira apa Pak? Nah, karena biasanya setelah zuhur itu bau mulutnya mulai menyengat ya Pak. Iya, makanya nggak kuat pakai masker Pak. Bau naga ya. Nah, dulu waktu belum zaman masker kena orang, sekarang kita makan sendiri tuh, kita hirup sendiri. Iya, apalagi bangun tidur ya, apalagi bangun tidur setelah zuhur gitu kan. Nah, kan biasanya kita kalau puasa habis subuh langsung tidur tuh, bangun jam 10, jam 11 gitu ya, wah bau mulut mulai gitu. Nah, habis zuhur kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, pendapat beliau itu makruh pakai siwak, makruh pakai siwak. Kenapa? Karena pakai siwak itu bisa menghilangkan bau mulut ya, pakai siwak bisa menghilangkan bau mulut. Nah, padahal
bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil misik. Artinya apa? Inna raihata famis shaimi afdalu min raihatil miskil matlubati li salatil jumu'ati wal idain. Min nahiyatil ajri. Dilihat dari sisi pahalanya. Jadi ketika Rasulullah SAW membandingkan pahala bau mulut orang yang sedang berpuasa dengan wanginya misik, itu dari sisi pahalanya, Pak. Karena pakai misik itu atau pakai parfum, pakai wangian secara umum itu kan matlub ya. Matlub itu disunnahkan. Nah, ketika sunnah berarti kan ada unsur pahalanya ya, Pak. Ketika sunnah maka mengandung pahala. Kan definisi sunnah di awal kitab sudah kita bahas. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sunnah adalah perkara, perbuatan, tindakan yang jika dilakukan, dilaksanakan berpahala, dan jika ditinggalkan tidak masalah, tidak dosa. Nah, pakai wewangian parfum apa gitu misik nanti ya, atau yang lainnya itu sunnah. Nah, karena sunnah maka ada pahalanya. Nah, pahala pakai misik ya, pahala pakai parfum ketika kita mau sholat Jumat atau mau sholat 5 waktu atau mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Idain ya, itu pahalanya masih kalah, Pak. Pahalanya masih kalah dengan bau mulutnya orang yang sedang berpuasa. Iya. Jadi kalau pakai parfum untuk sholat misalkan pahalanya 80, bau mulut itu 90 atau 95, bahkan 100. Nah, itu pertimbangan Imam Syafi'i memakruhkan orang yang sedang berpuasa khususnya setelah zuhur pakai siwak, karena nanti bau mulutnya hilang. Nah, kalau bau mulutnya hilang, pahalanya khawatir hilang. Nah, makanya kenapa beliau mencantumkan hadis ini, hadis bau mulut orang yang sedang berpuasa dalam bab siwak gitu ya, Pak. Tapi nanti Imam Nawawi punya pendapat lain. Hadisnya nggak salah, tapi nanti khawatirnya ketika puasa kok mulutnya bau gitu ya, kok hadisnya kan di hadisnya katanya lebih wangi dari misik. Enggak, itu mah pahalanya. Bau mah tetap bau, Pak. Ya, apalagi pas sahur nggak gosok gigi tuh. Nah, jadi jangan uji coba sama orang, ya nggak usah berantem nanti. Loh, ente nggak yakin sama hadis? Enggak, yakin sama hadis. Cuma pahamnya bukan kayak gitu, maknanya bukan kayak gitu. Khawatirnya ada orang yang tekstual nanti ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yusannu bal'uriqihi 'inda awwal istiyaqihi bisiwakin jadid. Sunnah menelan ludahnya ketika pertama kali dia menggunakan siwak dengan siwak yang baru. Ini salah satu pendapat. Pendapat. Jadi kalau siwak kita baru, terus kita pakai untuk pertama kalinya, itu sunnah liurnya itu ditelan. Ya, sunnah liurnya ditelan. Di sini beliau mentakyid atau mensyaratkan dengan siwak yang baru. Berarti kalau siwak udah dipakai untuk kedua kali, ketiga kali, tidak sunnah tuh menelan liurnya. Nah, tapi pendapat yang lain bilang enggak. Kesunahan menelan liur ya ketika bersiwak itu mutlak. Baik pakai siwak yang baru ataupun pakai siwak yang sudah lama gitu ya. Wala yusannu massuhu, tapi tidak sunnah massu itu menyedot ya, mas. Kalau kita nyedot es namanya itu mas ya. Apa bahasanya? Nyedot kan ya, Pak? Kalau kita minum pakai sedotan kan nyedot namanya ya. Jadi sunnahnya itu menelan sisa liur atau air ludah setelah kita siwak. Adapun ludah yang ada di siwak kan basah nih. Setelah kita pakai basah ya, itu jangan disedot katanya, nggak sunnah disedot gitu ya. Nah, kalau misalkan risih dengan basahnya ya tinggal taruh aja lap di sorban kita atau di baju kita gitu. Wa yusannu takhlilu qablahu wa ba'dahu, dan sunnah takhlil. Takhlil itu menyela-nyela gigi. Nah, jadi menyela-nyela gigi itu nggak cuma habis makan aja. Nah, kata beliau, sebelum siwak dan setelah siwak juga itu sunnah takhlil ya. Yang nggak mesti pakai tusuk gigi sih, pakai siwak juga bisa ya. Yang penting kita takhlil seperti ini ya. Tapi nanti khawatirnya makruh karena sunnahnya pakai siwak itu memanjang ya, bukan melebar seperti ini. Wa yansibahu bil ardi wala yatrahahu arda. Nah, ini tata cara menyimpannya. Cara sunnah menyimpan siwak itu diberdirikan. Ini ya. Nah, jadi didiriin kayak gini nih. Sunnahnya kayak gitu. Naruh siwak. Kalau di luar kantong, kalau di kantong otomatis berdiri ya.
Kalau dalam kantong otomatis berdiri. Ya misalkan mau kita keluarin dulu, naruhnya kayak gini. Wala yatrahu ardo, jangan disimpan kayak gini. Ya, jangan disimpan kayak gini. Tapi sunnahnya seperti ini, berdiri kayak gitu. Wa yukrahu ghamsuhu fi ma'i wudu'ihi. Dan makruh menenggelamkan siwak di air wudunya. Jadi kalau mau dibasahin ya diguyur ya. Kalau mau dibasahin diguyur. Sekarang pakai keran enak lah, tinggal dikocorin aja di bawah keran gitu ya. Jadi jangan dicelupin. Jangan dicelupin. Itu makruh katanya. Khawatirnya siwaknya kotor gitu ya. Ntar kotorannya jatuh ke penampungan air. Walistiyaku bi torofaihi, sebagaimana juga makruh bersiwak dengan kedua sisinya, kedua ujungnya. Jadi pakai salah satunya aja, pakai salah satunya. Biasanya ditandain kulitnya dikupas tuh. Berarti yang kulitnya terkupas itu yang dipakai. Bawahnya nggak usah. Makanya makruh kata beliau ya, makruh pakai siwak dari dua sisinya. Ya kecuali olah mas makruh apa enggak. Kalau misalkan di rumah cuma ada satu siwak, udah berdua sama istri gitu ya, janjian. Kita yang sebelah sini, istri yang sebelah sini. Masya Allah tuh. Karena cuma kebeli satu gitu ya, nggak apa-apa. Udah mungkin itu mah darurat ya. darurat. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, alistiyaku bil usbu'. Ya, alistiyaku bil isbu' ya, atau bil usbu'. Hukum bersiwak pakai jari, boleh nggak punya siwak, atau juga misalkan nggak bawa sorban, kan kemarin kita bilang yang penting siwak itu pakai benda yang kasat dan suci ya. Afdolnya memang kayu arok, tapi kalau nggak ada ya boleh pakai ujung sorban, ujung baju segala macam. Nah sekarang nggak bawa siwak, nggak bawa sorban, pakai jari boleh apa enggak? Ini yujzi'u idza kanat isbi'a ghairihi al-muttasilata al-khashinata bil ittifaq. Sah. Yujzi ini artinya sah dalam arti mendapat kesunahan, mendapat pahala sunnah jika jari yang digunakan untuk bersiwak itu adalah isbi'a ghairihi, jari orang lain. Al-muttasilata yang masih bersambung, bukan yang udah diamputasi, masih nyambung. Al-khashinata, dan syaratnya harus kasar. Ya, kalau jari kita lah kasar ya. Jadi jangan jari yang lembut itu tuh, yang kasar. Bil ittifaq, ini sepakat. Ya, ini sepakat kalau jarinya jari orang masih bersambung dan kasar jarinya. Wa kadzalika yujzi'u 'inda ibn hajarin bi usbi'ihi wa isbi'i ghairihi al-munfasilataini idza kanata khashinatain. Sekarang gimana kalau jarinya itu sudah terlepas, Pak? Jarinya sudah terlepas. Kalau masih nyambung, masih sepakat. Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sepakat sah katanya. Dalam arti mendapatkan pahala sunnah kalau dipakai untuk bersiwak dengan syarat kasar ya. Nah, kalau jarinya udah terlepas gimana? Munfasilatain. Nah, kalau sudah terlepas, menurut Imam Ibnu Hajar boleh baik pakai jari dia, bi usbu'ihi wa bi usbu'i ghairihi, atau jari orang lain yang sudah terlepas. Al-munfasilatain, yang keduanya sudah terlepas. Idza kanata khashinatain, jika keduanya kasar. Jadi kalau dua jarinya itu dalam keadaan kasar, boleh. Khilafan li Ramli, berbeda dengan Imam Muhammad Ar-Ramli. Ya, kalau kata beliau nggak sah, nggak dapat sunnah ya. Nah, silahkan kalau mau ikut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, siwak mau sholat lupa bawa siwak, minjem jari temennya. Ya, tapi tinggal gantian aja gitu. Dia pakai jari kita pakai jari dia. Repotnya habis makan belum cuci tangan ya. Iya, kalau nggak mau beli siwak ya, udah pakai jari aja. Baik. Al-khoslah ats-tsaniyah. Ini jenis yang kedua atau bagian yang kedua. Kan ini tema besarnya apa? Al-khisalul fitrah ya. Al-khisal al-fitrah. Jadi perkara-perkara yang sesuai dengan naluri kita, dengan fitrah kita manusia. Nah, di antaranya ada siwak, yang kedua adalah al-iktihal. Iktihal ini pakai celak. Apa bahasa kitanya, Pak? Ini yang pakai di mata tuh. Sifat ya. Celak. Nah, itu bahasa Arabnya al-iktihal, iktihal ya. Wa yusannu ayyakuna witra. Nah, sunnah menggunakan sifat itu atau celak itu witra, ganjil. Jadi kesunahan ini nggak cuma buat perempuan, Pak. Kalau buat perempuan memang buat perhiasan ya, dandanan ya.
Buat laki-laki ya nggak masalah gitu ya, asal jangan terlalu aja. Kalau kita kan cuma celah aja, nggak ditambahin apa namanya, shadow ya, nggak ditambahin yang buat alis kan, enggak kan? Iya enggak ya. Kalau perempuan mah plus itu emang tujuannya make up ya kan, mempercantik wajahnya gitu. Laki-laki juga sunnah ya, sunnah pakai celak witro. Nah witro ini ganjil, salasan lil yumna wa salasan lil yusro, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Kulla lailatin inda iradatin naum. Nah, ini bisa kita lakukan Pak, walaupun seumur hidup sekali ya. Yang belum pernah coba deh. Walaupun sekali seumur hidup biar dapat pahala sunnah ini ya. Kulla lailatin inda iradatin naum. Sunnahnya dilakukan setiap malam ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur. Ya mau tidur pakai 3 kali. Ya biasa habis wudu gitu kan. Habis wudu ya pakai 3 kali kanan, 3 kali kiri. Habis itu tidur deh. Nah ini yang pertama kesunahannya. Jadi 3 kali setiap malam ketika hendak tidur. Wa ayyakuna bil ismid. Nah, sunnahnya itu pakai ismid. Ismid ya itu tadi ya sifat yang biasa kita punya tuh. Hadiah umrah atau hadiah haji ya. Nah, sekarang udah habis mungkin karena hajinya lockdown. Wa yaqula indahu, dan sunnah juga membaca doa ketika menggunakan ismid ya, ketika menggunakan celah atau sifat tadi. Ini doanya. Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, terangilah ya basari, penglihatanku, wa basirati, dan hatiku ya. Jadi basar ini penglihatan zahir, basirah adalah penglihatan batin. Waj'al sarirati, dan jadikanlah zahirku, sarirati itu batin ya. Waj'al sarirati, dan jadikanlah batinku, hatiku, khairan, lebih baik, min alaniyati, dari zahirku. Jadi minta supaya hati kita, batin kita lebih bagus, lebih baik dari zahir kita ya. Karena memang hati itu menjadi tempat penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat penampilan zahir kita gitu ya, tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Waj'al ala niyati sholihatan, tapi jadikan juga zahirku ini sholihah, baik, bagus gitu ya. Jadi imbang, batinnya baik, zahirnya juga baik. Cuma batin minta lebih baik ya, batin minta lebih baik. Nah ini doanya, hafal ya Pak. Allahumma nawwir basari wa basirati ya, waj'al sarirati khairam min alaniyati, waj'al alaniyati sholihatan. Nah itu doa ketika pakai celah ya atau sifat. Ini yang kedua. Al-khoslatu tsalitsah, perkara yang ketiga yang memang dibutuhkan oleh badan ya. Aliddihan. Nah, aliddihan ini menggunakan minyak. Kalau sekarang mungkin lotion ya. Atau pakai apa namanya, minyak zaitun atau yang lainnya lah, cocoknya gimana nanti. Fil badan, jadi pakai minyak itu fil badan, di badan. Wa yakunu ghibban. Dan nanti pakainya itu ghibban. Ghibban itu waktan ba'da waktin, sesekali aja. Sesekali gitu ya. Nggak usah rutin-rutin. Kan kita bukan mama gitu ya. Nah, kalau mama mungkin rutin tuh setiap malam atau gimana gitu. Nah, kalau bawa mama ya nggak usah. Antar jadi cowok gemulai kan repot ya. Waktan ba'da waktin, jadi sesekali aja. Ghibban itu sesekali gitu ya. Wa yata'akkadu idza jaffal jilid. Nah, dan lebih disunahkan lagi kalau kulit kita sedang mengering ya. Kalau lagi bersisik tuh, kayak sisik ikan. Nah, itu pakai deh gitu ya, Pak. Pakai ya, bukan berarti cowok juga aur-auran badannya ya, enggak juga ya. Itu bagian dari syukur nikmat, kita kepada Allah, diberi nikmat badan, dijaga deh gitu ya. Wa fi faslis syita, dan di musim dingin, Nah, karena kalau di sana itu musim dinginnya kering ya Pak. Kalau musim dingin itu biasanya pada kering tuh kulit. Nah, makanya pakai minyak ya biar enggak kering. Saking keringnya itu kadang keluar darah lewat pori-pori gitu ya. Nah, kalau di musim dingin syita itu dulu awal-awal di sana seperti itu kita. Tahun-tahun pertama tahu-tahu kok pada hitam tangan atau kaki gitu ya. Nah, ternyata emang darah yang mengering. Darah sedikit sih ya. Dikit darah keluar dari dikit-dikit tapi banyak gitu. Hitam ternyata itu darah yang sudah kering keluar dari
keluar dari pori-pori ya. Maka biasanya kita pakai minyak tuh, pakai Vaseline ya, kayak Vaseline gitu. Tapi tahun kedua udah biasa kan, udah jadi badak ya kulitnya, udah adaptasi. Nah, ini yang kedua yaitu pakai minyak ya sesekali. Al-khoslatur rabi'ah, nah perkara yang keempat, izalatu sya'ril ibdi, membersihkan rambut ibdi ini ketiak. Nah, bahasa kitanya ketek ya. Nah, itu dibersihin tuh, jangan dipelihara ya. Nah, takut ada kecoanya nanti. Yusannu lirrajuli an-natfu walil mar'ati al-halqu. Ibet ya. Ini cara menghilangkannya, cara membersihkannya, cara sunnahnya. Sunnahnya untuk laki-laki an-natf. Natf itu dibetot, cabut. Ya. Prok gitu ya. Walil mar'ati al-halq. Dan untuk perempuan dikerok. Halak itu dikerok. Jadi bersih ya. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Fair memang. Beliau tuh fair, Masya Allah. Karena memang mungkin dalilnya seperti ini. Ya, sunnahnya itu untuk laki-laki dicabut. Tapi untuk perempuan tapi Imam Syafi'i ketika beliau pernah bilang, tapi dalam prakteknya, aku itu mengerok katanya. Kenapa? Karena nggak kuat kata beliau. Iya. Dari sisi keilmuan ya sesuai dengan dalilnya, kata beliau sunnahnya laki-laki dicabut, tapi karena beliau nggak kuat, beliau dikerok gitu ya, karena memang nggak kuat gitu. Ya mungkin kalau udah biasa enak kali Pak ya, cuma kalau belum biasa ngeri juga. Baik, itu sunnah ya, sunnah membersihkan bulu ketiak. Jadi jangan sampai gondrong ya Pak, jangan sampai gondrong. Baik, al-khosratul khamisah, yang kelima, izalatu sya'ril anah, membersihkan rambut kemaluan. Ya, anah itu area yang ada di kemaluan, itu namanya anah. Wa yusamma al-istihdad. Nah, jadi proses membersihkan rambut yang ada di area kemaluan itu namanya istihdad. Wa yusannu halquhu lirrajuli. Nah, ini kebalikannya. Wa yusannu halquhu lirrajuli wa natfuhu lil mar'ah. Kalau di ketiak laki-laki sunnah dicabut, perempuan sunnah dikerok. Ya, dikerok tuh. Nah, kalau di rambut kemaluan kebalikannya, Pak. Laki-laki sunnah dikerok, perempuan sunnah dicabut. Nah, kebalikannya ya. Ya ini teori lah ya. Nanti kalau prakteknya nggak kuat ya perempuan juga boleh, ya nggak masalah dikerok. Yang penting jangan sampai gondrong gitu ya. Ada yang mencoba mengungkap hikmahnya. Kenapa kok laki-laki itu dikerok, perempuan dicabut? Katanya kalau dikerok itu bisa menambah syahwat. Dicabut melemahkan syahwat. Jadi biar imbang katanya Pak. Biar imbang. Jadi syahwat perempuan biar agak turun dikit, syahwatnya laki-laki biar naik sedikit. Ya, jadi imbang tuh, ya Pak. Jadi bapak-bapak nggak usah minum obat kuat gitu ya, karena sudah kuat dari proses pembersihan rambut kemaluan. Iya. Kan yang banyak di pinggir-pinggir jalan tuh obat kuat buat laki-laki kan Pak. Itu bukti bahwa laki-laki lemah ya dibanding perempuan. Nah ini kata sebagian ulama seperti itu. Hikmahnya kenapa perempuan itu dicabut, laki-laki dikerok, katanya gitu. Kalau dikerok itu bisa menambah syahwat, dicabut bisa melemahkan syahwat, biar imbang gitu ya. Nah, biar imbang, jangan kalah mulu Pak. Mana sih? Baik, itu yang kelima. Al-khoslatus sadisah. Nah, ini yang keenam ya, perkara yang keenam. Taklimul al-dhafir. Menggunting kuku. Al-dhafir itu kuku ya, jamak dari dhufrun, al-dhafir. Taklimul al-dhafir wa yabda'u bil yumna. Dimulai dengan tangan kanan. Kalau di tangan, kaki juga sama ya, dimulai dengan kaki kanan, nanti ada caranya. Walahu iddatu turuq. Walahu litaklim ya, untuk cara menggunting kuku itu banyak caranya. Banyak caranya. Yang sunnah ya. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa agama kita ini Pak. Cara gunting kuku aja diajarin tuh, nggak sembarangan ya. Yang pertama, yabda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha.
Ini cara yang pertama. Cara sunnah menggunting kuku yang pertama adalah dimulai dari musabbahah atau musabbihah, yaitu telunjuk. Ya, telunjuk kanan ila khinsiriha sampai kelingking. Nah, berarti telunjuk, tengah, manis, kelingking. Sini ya. Tsumma bi khinsiril yusra. Nah, dari kelingking kanan bukan ke jempol, enggak. Ke sini dulu, ke kelingking kiri. Nah, tsumma bi khinsiril yusra, lalu kemudian dilanjutkan ke kelingking kiri. Ila ibhamiha sampai ke jempol kiri. Ibham ya, ibham ini ibu jari atau jempol. Tsumma yakhtimu bi ibhamil yumna, lalu kemudian ditutup dengan jempol kanan. Wa hadza 'inda al-Imam al-Ghazali. Ini cara yang sunnah menurut Imam Ghazali. Cara yang pertama. Ya, saya ulang ya. Jadi menurut Imam Ghazali, cara yang sunnah menggunting kuku tangan ya adalah dimulai dari telunjuk tangan kanan, lanjut tengah, manis, kelingking. Lalu kemudian ke kelingking kiri. Ini belum nih, ini terakhir ya. Lanjut kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk kiri sampai ke ibu jari dan terakhir di ibu jari ya. Terakhir di jempol kanan. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Ya, tapi nanti Imam Nawawi punya pendapat lain ya. Nah, kalau kita pendapat Imam Ghazali ini rawannya memang ketinggalan jempol, Pak. Ya, jempol kanan ini rawan ketinggalan. Karena mulainya dari sini kan? Mulai dari sini terus begitu udah jempol kiri kita anggap sudah ya, pas wudu loh. Masih ada gitu ya. Masih ada, itu rawan ketinggalan. Kadang saya juga gitu. Nah, selama ini saya pakai pendapat yang ini, pakai cara yang ini yang direkomendasikan Imam Ghazali. Tapi ya pernah juga kadang ketinggalan. Loh, kok jempolnya belum gitu ya. Ya udah, potong lagi. Karena memang makruh menyisakan sebagian kuku, makruh. Itu hebatnya Islam ya. Potong kuku aja harus adil gitu. Nah, kalau potong semua, kalau enggak ya enggak semua. Nah, karena ada yang nyisain ya, Pak. Nyisain jempol atau kelingking buat apa namanya? Buat bersihin gigi ya. Itu buat korek kuping gitu ya. Sian amat ya. Baik, ini cara yang pertama ya menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Sama. Mulainya sama, yaitu mulai dari telunjuk kanan sampai ke kelingking ya, telunjuk kanan manis kelingking, tsumma ibhamiha. Nah, dari kelingking balik ke jempol kanan. Nah, ini bedanya sama yang pertama ya. Nah, kalau pertama dari kelingking kanan ke kelingking kiri, ini enggak. Selesai kelingking kanan langsung ke jempol, langsung ke ibu jari itu. Tsumma bi khinsil yusra ila ibhamiha. Nah, setelah itu baru nanti mulai dari kelingking kiri ke ibu jari kiri. Bedanya itu aja. Ya, bedanya itu. Jadi pertama dari dari telunjuk ke kelingking, dari kelingking langsung ke ibu jari kanan. Selesai itu. Nah, habis itu baru ke kelingking kiri sampai ke ibu jari. Wa hadza 'inda al-Imam An-Nawawi. Nah, cara yang kedua ini yang sunnah menurut Imam Nawawi. Ya, silahkan. Kalau pakai yang ini juga nggak masalah ya. Antisipasi takut lupa yang jempol kanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yabda'u bil yumna 'ala tartibi khawabis. Nah, khawabis ini ringkasan dari jari-jari, nama-nama jari ya. Jadi jari itu kan ini musabbihah, ini wusta atau sababah. Ada yang bilang ini musabbihah atau sababah. Musabbihah karena mungkin ya biasa digunakan untuk bertasbih ya, atau sababah itu yang banyak mencela. Kenapa ini dibilang sababah? Karena orang tuh kalau ngomel pakai ini kan, itu gitu kan. Masa pakai ini kan nggak mungkin ya. Pasti pakai ini ya, telunjuk ya. Kalau kita ngomelin, bos ngomelin anak buahnya gitu kan, ini gini, wah, pakai ini. Makanya dibilang sababah. Nah, artinya yang banyak mencela. Nah, ini sababah atau musabbihah. Nah, makanya di sini kalau khawabis berarti sababah ya. Kalau khawabis berarti telunjuk ini dibahasakan sababah, bukan musabbihah. Kalau ini sababah, ini wusta ya, ini wusta jari tengah. Ini binsir, jari manis itu binsir bahasa Arabnya. Ini
khinsir, ini ibham. Nah, kita mau mengartikan cara yang ketiga, kata beliau, sunnahnya itu memang dari tangan kanan, semuanya sepakat, sunnahnya diawali dari tangan kanan. Cuma nanti tertibnya, urutannya, itu urutan khawabis. Kalau khawabis berarti kha-nya khinsir, dari kelingking ya, wawunya wusto, alifnya ibham, jadi gini, selang-seling ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ba bin sir, jadi manis. Yang ketiga, yang kelima terakhir sababah, telunjuk. Agak ribet kalau ini, ya, agak ribet. Nah, jadi kalau tartib khawabis maksudnya itu kelingking dulu, jari tengah, jempol. Jadi dilongkap-longkap ya Pak, habis itu baru jari manis dan terakhir sababah, telunjuk ya. Nah, yang kiri sama juga, yang kiri juga sama kayak gitu. Nah ini mah agak ribet ya. Itu yang kanan aja, yang kanan kayak gitu. Wal yusra ala tertib au khobas. Wal yusra ala tertib au khobas. Kalau yang kiri urutannya alif ibham ya, berarti ibham dulu, wusto, khinsir, sababah, dan binsir. Alah ini mah sekitar wawasan aja deh ya. Nah, tapi kalau yang seneng ribet ya mungkin dipraktekin juga kali. Jadi kalau yang ketiga ini caranya, kalau kanan itu ibu jari, kelingking, tengah ibu jari, manis, telunjuk. Kalau yang kiri ibu jari, tengah kelingking, telunjuk, dan jari manis. Sekedar tahu aja ya. Hadza kulluhu fi asabi'il yadayn. Nah, jadi tiga cara ini hanya berlaku di jari tangan, di jari kedua tangan. Jari kaki beda lagi ya. Wa amma asabi'ur rijlain, dan adapun cara menggunting ya kuku jari-jari kedua kaki, fayabda'u, maka dimulai min khinsiril yumna, dari kelingking kanan, ila khinsiril yusra, sampai ke kelingking kiri. Nah, jadi kalau kaki ini anggap kaki, berarti kalau kaki itu mulainya dari kelingking kanan. Terus kayak gini ya. Terakhir di sini. Jadi berurutan, enak Pak. Berurutan ya. Dari kanan sampai kiri. Iya, itu di kaki, itu di kaki. Jadi yang tadi kayak gini itu cuma di tangan aja. Cuma di tangan ya. Ada pendapatnya, ada caranya Imam Ghazali, ada caranya Imam Nawawi. Yang ketiga nggak tahu nih caranya siapa. Ini Imam Ahmad katanya. Cara yang ketiga, yang tadi yang kita anggap ribet, kata beliau di sini, waqad nassal Imamu Ahmadu ala istihbabihi. Nah, Imam Ahmad katanya sunahkan cara yang ketiga tuh. Aduh, tapi kayaknya agak repot ya Pak. Udah pakai yang Imam Ghazali atau Imam Nawawi aja deh. Terserah ya. Tayyib. Yang di kaki sudah ya, tadi dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Nah, itu di kaki. Wa yusannu taklimu yaumal itsnaini wal khamisi wa bukratal jumu'ati. Ini waktunya. Kapan waktu sunnah gunting kuku? Nah, kata beliau disunnahkan menggunting kuku pada hari Senin seharian full, wal khamis, dan hari Kamis, wa bukratal jumu'ah, dan pagi Jumat. Sebelum mandi Jumat potong kuku, habis mandi deh. Ya. Kenapa? Karena wa ghuslu asabihi ba'dahu, karena sunnah mencuci jari-jari yang kukunya telah dipotong. Sunnah tuh, khawatir melukai kulit, khawatir melukai badan kalau nggak dicuci dulu. Nah, biasanya kalau habis potong kan tajam ya Pak. Nah, makanya sunnah dicuci dulu, baru setelah itu mau garuk atau mau apa silahkan ya. Kalau belum cuci biasanya masih tajam tuh. Nah, makanya kalau mau hari Jumat potongnya sebelum mandi. Ya, potong sebelum mandi, habis itu mandi kan udah kebasuh tuh ya, otomatis kebasuh. Nah, ini yang keenam. Masya Allah ya Pak. Nah, jadi kalau kita ikut full ajaran agama kita nih, orang bersih semua Pak. Sampai motong kuku diajarin. Ya. Nggak cuma diajarin, ada pahalanya. Kan tadi kita bilang, ketika itu sunnah maka ada pahalanya. Iya. Tadi akhirat ada Pak, pahala motong kuku gitu ya. Ajib kan? Iya, kalau seminggu sekali berarti sebulan 4 kali ya.
Lumayan tuh, kali 60 tahun ya kan. Wah, berat-berat ini timbangan deh gitu ya. Iya, bisa aja lagi imbang gini ya. Bisa aja lagi imbang nih kebaikan dan keburukan. Tadi kan ayatnya fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir. Dia kan harus lebih berat. Siapa tahu ntar yang beratin pahala potong kuku kita ya. Kalau diniatin memang ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi ini yang keenam. Al-khoslatus sabi'ah, perkara yang ketujuh, al-khitan. Nah, ini khitan. Ini yang dimaksud juga dengan khisalul fitrah. Sunat khitan itu ya. Wa huwa qat'ul jildatil lati fawqal farj. Nah, jadi khitan secara umum memotong kulit yang ada di bagian atas farj atau bagian depan farj. Farj ini ya kemaluan ya. Kemaluan. Hukmuhu, apa hukum khitan? Ini mazhab kita. Hukmuhu wajibun lirrajuli walil mar'ati al-balighain. Ya, wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia baligh ya, yang telah mencapai usia baligh. Kalau kita malah belum baligh ya, Pak. Nah, kalau kita biasa 3 tahun, 4 tahun ya. Paling lama ya 7 tahun gitu ya, pas sekolah SD itu. Biasanya minta sunat tuh ya. Nah, sebenarnya belum wajib, belum wajib karena belum balik ya. Nah, kalau sudah balik baru wajib tuh. Kenapa? Karena kalau dia sudah balik kan wajib sholat. Nah, dan salah satu syarat sah sholat itu harus bersih dari najis, ya, termasuk di badan. Nah, yang di bawah kuluf itu termasuk zahir. Di bawah kuluf itu ya kemaluan laki-laki, ya, itu kan kulitnya dibuang tuh ya. Nah, kalau yang belum dibuang itu di bawah kulufnya harus bersih. Nah, kalau belum disunat mah agak susah ya, agak susah bersihinnya. Nah, kalau di Yaman malah biasanya sunat itu di usia 7 hari ya. Jadi sunat itu bareng sama halak, bareng sama akikah. Kan akikah sunat di hari ke-7 ya, kalau ada duitnya gitu. Nah, biasanya mereka tuh gitu, di hari ke-7 itu sunat, gundul sama akikah. Ya itu di Yaman ya. Kita suka nanya, oh kasihan masih kecil. Justru enak masih kecil katanya. Dia nangis tinggal kasih susu katanya ya. Nggak ngamuk gitu. Kalau udah gede 7 tahun 9 tahun, waduh. Kalau kita nggak tega ya. Tapi itu nanti terserah deh. Ikut kebiasaan masing-masing. Yang penting anaknya kuat. Tapi ini mazhab kita ya, Pak. Jadi mazhab kita al-Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini di footnote-nya, hadza huwal mu'tamad inda Syafi'iyyati wal Hanabilah. Nah, jadi pendapat yang mewajibkan khitan baik laki-laki untuk laki-laki maupun perempuan adalah pendapat yang Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa amma 'inda al-Hanafiyyati wal Malikiyyati fa huwa sunnatun fi haqqihima. Masyaallah. Ya. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu khitan sunnah untuk keduanya. Wa hakal Imam Ar-Rafi'i wajhan syadzan annahu wajibun fi haqqir rajuli wa sunnatun fi haqqil mar'ah. Imam Rafi'i menukil satu pendapat walaupun dianggap syadz katanya. Syadz ini ya menyelisihi pendapat yang lebih kuat ya. Yaitu wajib bagi laki-laki sunnah perempuan. Nah, jadi ada pendapat yang dinukil oleh Imam Rafi'i, khitan wajib hanya untuk laki-laki, kalau perempuan sunnah. Ya, tapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab kita, khitan itu wajib baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan sekarang kadang kalau perempuan agak susah ya, karena bidan ya. Bidan juga nggak tahu apakah ada larangannya bagaimana, tapi memang di sebagian negara, nggak tahu kayak di Mesir ya, dilarang apa enggak, wallah alam lupa saya. Tapi memang ada sebagian negara yang melarang sunat perempuan katanya ya. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i tetap mewajibkan. Cuma bedanya nanti untuk perempuan, nanti mungkin dijelaskan di sini. Wa yusannu ayyakuna fil yaumis sabi'i min yaumil wiladah. Ini. Dan sunnahnya khitan itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran. Nah, ini diperhatikan di Yaman ya. Sunnahnya. Tapi nanti ya silahkan, toh wajibnya kalau sudah balik kok ya. Wajibnya kalau sudah balik. Nah, nanti lihat kondisi deh ya, lihat kondisi anaknya apa enggak gitu. Tapi kadang dijadikan pengobatan juga ya Pak ya. Kalau nggak salah saya
Jadi kalau ada anak atau bayi yang sakit itu kata dokter ini obatnya cepet-cepet di sunat katanya, ulang alam ya. Pernah dengar aja gitu dari beberapa orang. Saya. Qadruhu, nah, jadi batasan yang harus dibuang dalam khitan ya. Jadi jangan banyak-banyak, wah kasihan juga gitu. Qadruhu lirrajuli, nah ini batasan kulit yang dibuang. Jadi kan khitan itu membuang kulit ya, qat'ul jildah. Untuk itu yaqta'u jildah alladhi tughatti jami'al hasyafah ra'sil zakat. Untuk laki-laki, khitan itu harus membuang semua kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah beliau artikan ra'sul zakar, kepala kemaluan. Ya, zakar kan ada kepalanya Pak, ada helm. Nah, itu ketika khitan harus kebuka semua. Harus kebuka semua. Ya jangan banyak-banyak, juga jangan kurang gitu ya. Kalau terlalu sedikit kan cuma nongol doang gitu ya. Nah, ini mah enggak, harus kelihatan semua. Jadi itu harus karena memang harus suci nanti ketika istinja. Nah, ini di laki-laki. Walil mar'ati qat'u ma yutlaqu alaihi musammal qat'i minal badhr. Nah, kalau perempuan ini semakin dikit semakin bagus. Semakin dikit semakin bagus katanya. Makanya dalam satu hadis itu artinya itu lebih bagus untuk wajahnya. Ketika Rasulullah bilang ke tukang sunat ya, kata beliau itu maknanya jangan dihabiskan. Badhr itu yang kayak ini Pak, kata para ulama itu menjelaskan kayak jawer ayam ya. Apa yang di kepala itu? Jengger ya, bukan jawer ya. Jengger ayam ya. Itu di perempuan katanya ada, nggak tahu lah ya, silahkan terperiksa masing-masing. Nah itu nanti katanya jangan banyak-banyak, jadi yang penting dianggap memotong ya. Tapi memang harus ada yang dibuang, dalam arti nggak cukup cuma dibelah atau dirobek misalkan, nggak cukup, harus ada yang dibuang karena qat'un itu kan memotong, membuang ya. Jadi harus ada bagian yang terbuang, tapi jangan banyak-banyak. Kalau makna hadisnya itu, karena itu nanti lebih bagus untuk wajahnya dan lebih nikmat untuk suaminya. Nah, jadi jangan dipangkas habis, Pak, kasihan ya. Nah, nanti kalau udah terlanjur ya udah gitu ya. Nanti kalau punya anak perempuan, pas mau sunat, mau khitan, ke bidan atau siapa, bilang dikit aja ambilnya ya, dikit aja gitu ya. Karena itu lebih baik katanya, lebih cantik untuk wajahnya dan lebih baik untuk suaminya. Makanya di sini nggak dibatasi, ya nggak dibatasi seberapanya. Yang penting dianggap telah membuang, memotong itu cukup. Tapi lebih sedikit lebih baik. Atau ini yang berkaitan dengan khitan. Baqiyatu khisalil fitrah. Bagian yang lain atau sisa dari perkara yang termasuk dari khisalul fitrah. Yang pertama qassus syarib. Menggunting kumis ya. Nah, jadi kumis ini sunnahnya kos itu dipendekin aja, digunting, nggak dikerok ya, nggak dikerok ya. Tapi kalau mau dikerok ya silahkan gitu. Qassus syarib, digunting kumisnya, jadi jangan terlalu baplang gitu ya. Bihaitsu tadharu umratus, sekiranya bibir ini kelihatan ya Pak, sekiranya merah bibir terlihat tampak gitu. Jangan tutupan kumis, kan kasihan juga nasi pada nyangkut ya. Iya, jadi kalau udah panjang ya potong gitu ya. Nah, semana sekiranya bihaitsu tadharu humratus syafah, sekiranya merah bibir ini terlihat. Kan lebih enak ya. Baik. Wa ghuslul barojim. Nah, juga sunnah mencuci barojim. Apa itu barojim? Wahia zuhuru uqadil asabi'. Barojim ini adalah yang tampak dari sendi-sendi jari, Pak. Nah ini ya. Jadi kalau mandi itu ini rada diperhatiin nih. Sendi-sendi jari, Pak. Ruas ya. Ruas kali ya. Nah, setiap jari kan ada 3 ruas nih. 1, 2, 3. Ini namanya barojim. Nah ini sunnah dicuci. Ya sebenarnya wudu, cuci tangan, mandi juga otomatis kecuci ya. Tapi mungkin lebih diperhatikan.
Saya kalau kurang perhatian pada ada apa putih-putih tuh Pak ya. Biasanya tuh kering gitu ya. Makanya nanti kalau pakai kan tadi di awal ada juga kesunahan idihan. Idihan tuh pakai lotion, pakai minyak, pakai zaitun kayak, pakai vaseline kayak atau apa gitu ya. Nah itu perhatikan barojim ini. Jadi ruas-ruas jari itu ya sambil pijet pelan lah ya. Nah, gitu. Refleksi juga ya, refleksi seperti itu. Ini barojim namanya. Wa yukrahul qaza' dan dimakruhkan qaza'. Apa itu qaza'? Wa huwa halqu ba'di sya'rir ra'si wa tarku ba'dihi. Jadi qaza' ini adalah mencukur ya. Mencukur sebagian rambut kepala dan meninggalkan sebagiannya. Itu namanya qaza'. Hukumnya makruh. Kalau sekarang mungkin apa Pak? Mohak ya? Mohak ya? Iya kan? Yang di sini gundul gitu, tapi di sini gede banyak gitu ya. Apalagi sampai digambar apa namanya? Petir atau kupu-kupu gitu ya. Nah, itu makruh. Kadang ada bapak-bapak yang anaknya jadi uji coba tuh ya. 2 tahun, 3 tahun dicukur sama dia kayak gitu tuh. Masya Allah, buat hiburan kali ya. Cuma kasihan anak gitu. Itu makruh katanya. Jadi kalau mau gundul semua. Ya, kalau mau gundul semua. Gitu. Kalau mau panjang ya panjang semua, silahkan ya. Karena Rasulullah juga pernah panjang kan rambutnya ya. Rasulullah pernah panjang. Nah, kalau mau digundulin gundul semua, jangan sini gundul, sini masih banyak rambutnya. Itu namanya qaza' makruh. Yang nggak haram sih, ya, tapi makruh. Wal akhdhu minal anfaqah wal hajib. Makruh juga katanya mencukur apa anfaqah. Anfaqah ini ya. Ini rambut yang di bawah bibir, Pak. Ini anfaqah namanya. Kalau jenggot di dagu, ya. Kalau jenggot di dagu. Ini anfaqah. Anfaqah ini rambut di bawah bibir bawah. Kalau di atas bibir atas kumis. Ya, itu syarib ya, kumis ini anfaqah. Atau bahasa Indonesia apa ini, Pak? Nah, pokoknya anfaqah lah ya bahasa Arabnya. Mungkin bahasa Indonesia belum ada bahasanya. Wal hajib. Hajib itu alis. Ya, alis. Baik. Hukmu halqil lihya. Apa hukum halak? Halak ini menggunduli. Jadi halak itu bukan mencukur tapi mengerok. Kalau dikerok kan habis total ya. Nah, kalau cuma dicukur kan cuma dipendekin. Nah, ini halqul lihya itu mencukur habis, berarti mengerok jenggot. Apa hukumnya? Nassal Imam Syafi'i fi Kitabihil ala tahrim. Imam Nawawi kata beliau di kitab umnya itu mengharamkan mengerok jenggot. Jadi kalau sampai gundul habis gitu dikerok haram. Itu Imam Syafi'i di kitab katanya. Waqtara Nawawi wa Rafi'iyul karahata. Tapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i memilih hukum makruh. Kalau sampai dikerok habis gitu, itu makruh. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab katanya haram. Kalau sampai dikerok habis ya. Wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam Zakaria wa Ibnu Hajar wa Ramli wal Khatib wa ghairihim. Dan pendapat yang memakruhkan ini sebagaimana dipilih oleh Imam Nawawi Rafi'i juga mu'tamadnya pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya. Juga Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli dan Imam Khatib Syarbini dan yang lainnya. Ini ada di Anah Talibin kalau mau dilihat ya. Jadi kalau Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengharamkan, imam-imam setelah beliau walaupun ikut mazhab beliau itu berbeda pendapat, hanya memakruhkan gitu ya. Tapi kalau sekedar memotong tanpa mengerok, itu mah nggak masalah, ya nggak apa-apa gitu. Ya misalkan terlalu panjang gitu ya, udah dicukur dikit gitu ya. Karena kalau nggak salah itu jenggotnya Abdullah bin Umar itu ya sekobot itu segenggaman segini. Kalau lebihnya dicukur sama beliau, ya lebihnya dicukur gitu ya. Tapi itu masalah jenggot ya. Nah, kalau ini belum ada jenggot, masih dikit. Satu bandar panjang. Baik. Hukmu khidhabi sya'ri ra'si wal lihyati bis-sawad. Bentar lagi kita tanya jawab ya. Hukum merubah warna rambut kepala wal lihyah dan jenggot bis-sawad dengan warna hitam.
Boleh nggak merubah warna rambut dan jenggot dengan warna hitam? Istilah kita apa, Pak? Dipikok ya? Apalah itu ya? Disemir itu. Pakai warna hitam boleh nggak? Atau warna yang lainnya? Kalau pakai warna hitam, yahrumu, haram. Ya. Nah, jadi buat laki-laki merubah warna rambut dan jenggot dengan warna hitam haram illa lil jihad, kecuali untuk tujuan jihad, ya, untuk perang fisabilillah gitu ya, mau perang mau jihad, itu nggak apa-apa dirubah ke warna hitam gitu ya. Iya, karena khawatir nanti kalau putih jadi inceran musuh, Pak. Oh iya tuh yang tua-tua tuh kita incer gitu kan, kasihan. Nah, makanya boleh merubah warna putih rambut atau jenggot itu dengan warna hitam kalau untuk jihad. Nah, kalau buat nipu janda mah nggak boleh, Pak. Iya, biar kelihatan muda gitu kan, semir, nggak boleh, haram ya. Udah bilang aja padanya, udah 50 tahun, 60 tahun gitu kan. Kalau buat jihad mah nggak apa-apa, laki-laki. Wal mar'ati bi'izni zaujiha 'inda ramli. Nah, dan untuk perempuan boleh, ya, mama tuh yang udah ada ubannya, bang jenggot nggak mungkin ya, ya rambut kepala berarti kalau mama ada yang putihnya boleh disemir pakai hitam, tapi harus atas izin suaminya, gitu ya. Nah, jadi suaminya kalau lihat yang putih-putih agak serem gitu kan, kayak pocong udah, ente hitemin dia tuh, gitu ya, boleh nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, boleh karena ada izin dari suaminya. Tinggal nanti milih bahannya, ya. Pilih bahan yang halal dan yang tidak menutup. Ya. Jadi pilih yang merubah warna, bukan menutup warna. Kan beda antara pacar yang kita pakai ya, Pak. Itu namanya apa namanya? Hinna. Hinna ya, itu mana pacar. Dengan cutek ya, yang biasa pakai mama tuh. Yang di kuku, Pak, namanya apa? Cutek ya. Ya. Kalau cutek kan menutup kuku ya. Itu nggak sah tuh kalau wudu. Nah, kalau wudu nggak sah. Tapi kalau hinna, dia kan merah juga ya. Kalau saking banyaknya malah sampai hitam gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu sah wudu. Karena hinna itu merubah warna kuku, kan menutup kuku ya. Buktinya hinna itu kalau dicuci nggak kena kan, harus dikerok baru kena. Kalau cutek mah kita kerok juga dia dicuci juga luntur ya. Nah, makanya nanti dilihat bahannya. Jadi cari bahan yang halal dan juga yang merubah warna, bukan menutup rambut. Nah, nanti kalau menutup, konsekuensinya kalau menutup rambut, kalau dia junub nanti harus mandi, kan rambut harus basah. Harus tembus ke rambut tuh air itu ya. Nah, kalau nanti ketutupan semir rambut, nggak sah. Mandinya nggak sah. Kalau mandinya nggak sah, berarti junubnya masih ada. Nah, sholatnya nggak sah nanti. Gitu ya. Nah, jadi ini buat perempuan ya, untuk perempuan. Nah, kalau pakai selain hitam nggak masalah, silahkan ya. Kalau pakai selain hitam nggak apa-apa. Ya, misalnya rambutnya dirubah jadi merah gitu ya, atau apa gitu. Nah, kalau hitam nggak boleh ya, karena riwayatnya ini dari kisahnya abahnya Abu Bakar Siddiq ya, namanya Abu Quhafah. Ketika beliau masuk Islam di tahun pembebasan kota Makkah. Jadi bapaknya Abu Bakar Siddiq ini telat masuk Islamnya. Masuk Islam baru ketika penaklukan kota Makkah, berarti tahun 8 Hijriah ya. Nah, dibawa ke Rasulullah SAW, itu rambutnya udah banyak yang putih, udah sepuh ya. Kata beliau, ghayyiru hadza wabta'idus sawad. Maknanya seperti itu. Kata beliau, rubah warna rambut orang ini dan hindari warna hitam. Ya, hindari warna hitam. Nah, makanya nggak boleh. Walaupun ada pengecualian tadi, kalau laki-laki untuk jihad dan perempuan kalau ada izin dari suaminya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sebelum saya lanjut kalau ada yang bertanya. Nah, kalau enggak. Gimana? Dicukur. Oh, disemir. Iya. Kayaknya ini walaupun cuma menyebutkan rambut dan lihya, kayaknya hukumnya sama semua rambut ya. Jadi lihya itu yang mencakup aridain. Aridain itu yang jembros ya. Nggak apa-apa, silahkan dirubah warnanya. Yang penting jangan pakai haram dengan. Iya.
Iya, najis itu hukum untuk benda tertentu ya. Najis itu hukum untuk benda tertentu. Walaupun memang itu bukan hukum taklifi nanti, itu hukum benda. Nah, nanti kalau mau ditaklifkan ketika digunakan ya haram. Benda najis haram digunakan ya. Tapi nanti kebanyakan ya najis itu ya identik dengan haram memang ya. Ketika benda itu najis maka haram digunakan ya. Kecuali darurat misalkan ya, kecuali darurat. Darurat tuh kayak misalkan masjidnya penuh sama kotoran burung karena jadi sarang burung ya Pak. Nah, itu kan kalau kita mau lewat masjid otomatis nginjek ya. Nah, itu mah darurat nanti, pengecualian ya, pengecualian. Ya, silakan nggak apa-apa jembrong ya. Nah, jenggot kalau sudah putih itu ya dirubah. Nah, warnanya diganti, tapi jangan pakai hitam ya, ya oranye atau apa gitu ya. Baik, pola alam. Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Lanjut ya. Masih ada waktu, Pak Haji? Kalau nggak ada kita masuk bab wudu. Iya, iya. Jadi kalau nggak salah ilahnya itu, alasan kenapa diharamkan karena ada unsur tagshish, ya, gish, penipuan. Manggosyana falaysa minna ya, yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Kayaknya salah satu ilahnya itu, Ustaz. Nah, karena kalau dirubah ke warna hitam itu ada unsur penipuan. Ini udah tua kok diganti ke hitam gitu ya. Iya, apalagi dulu itu walaupun ini melebar nanti ya. Apalagi dulu itu kan masih ada praktek jual beli manusia ya Pak, budak ya, perbudakan ya, abad. Ya sebenarnya Islam datang perbudakan ada, ya, makanya Islam gencar untuk menghilangkan perbudakan. Misalkan lewat kafaroh ya kan, hukuman-hukuman itu banyak sekali. Yang kafarohnya adalah jenis maksiat atau jenis pelanggaran yang hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Itu bagian dari Islam itu mendukung kemerdekaan gitu ya. Tapi ya ala kulli hal, karena ini yang banyak dituduhkan ke Islam. Kok Islam katanya membolehkan jual beli? Enggak, Islam datang perbudakan sudah ada. Ya walaupun berusaha untuk menghilangkan. Nah, apalagi dulu masih ada ya jual beli budak tuh hamba sahaya, abad. Kalau nggak dilarang merubah ke hitam, nah itu juragan-juragan budak nanti budaknya yang dihitamin semua tuh rambutnya ya, dianggapnya muda, dianggapnya kuat padahal udah sepuh ya, sudah tua. Kalau nggak salah ilahnya itu, nah, makanya kalau ilahnya itu yang albino ya, termasuk juga tuh, termasuk dicakup oleh ilah ini ya. Misalkan dia mau ngelamar siapa itu dirubah ya rambutnya, aslinya dia albino tapi karena dirubah jadi hitam. Nah, bisa jadi kalau masih albino si perempuan nggak mau ya, tapi karena dihitemin sama dia jadi mau, begitu nikah balik ke asal. Waduh kok berubah ini. Artinya seperti itu. Iya. Kalau lihat nas hadisnya seperti itu, karena kata Rasulullah SAW seperti itu maknanya. Ghayyiru hadza wabta'idus sawad. Ya, rubah warna rambut orang ini, maksudnya buku hafah dan hindari warna hitam. Ya. Berarti zahirnya selain hitam boleh ya. Walaupun nanti sebagian ulama bilang kecuali kalau misalkan ada warna tertentu yang identik menjadi syiar fusaq. Ya, jadi syiar orang-orang fasik. Misalkan ya. Nah, itu dihindari supaya tidak tasyabuh itu mungkin ya. Dihindari supaya tidak tasyabuh. Ya misalkan di satu daerah orang-orang fasik itu misalkan begal atau apa, tukang mabuk atau apa gitu ya. Identik dengan mewarnai rambutnya pakai warna hijau misalkan ya. Ya hindari warna hijau. Ya, supaya tidak identik dengan mereka. Seperti itu. Ya walaupun hukum asalnya kalau kita kembali ke hadis tadi selain hitam boleh. Selain hitam boleh.
Makanya kadang banyak habaib yang jenggotnya merah segala macam. Kalau itu sih bukan itu, banyak biasanya pakai parfum ya. Dikasih parfum karena keseringan jadi berubah merah atau pirang ya. Gitu. Wallah. Ya. Masih muda udah banyak ubannya gitu. Banyak putih ya. Iya. Iya. Tetap nggak boleh ya. Tetap nggak boleh kalau selain untuk jihad. Misalkan umur 30 atau 25 atau maka masih bujangan gitu ya. Umur 20 udah banyak ubannya itu. Silakan kalau emang malu dengan warna putih ganti ya, tapi jangan pakai hitam ya, jangan pakai warna hitam. Terserah deh. Pink ya atau apalah gitu. Merah gitu ya. Paling ini sih paling masuk akal sih merah biasanya ya, kalau yang muda-muda ya, kalau yang muda agak merah. Yang penting itu biasanya kalau pakai hina itu bisa berubah merah Pak ya, sama. Jadi hina itu kalau di rambut, dipakai di rambut juga bisa berubah merah. Itu solusi untuk mencari bahan yang merubah, bukan menutup. Tadi kan saya bilang seperti itu ya. Setelah diperbolehkan baik itu warna hitam atau warna lainnya, warna hitam berarti kalau untuk jihad, laki-laki perempuan atau sisi suaminya harus pintar memilih bahan ya. Pilih bahan yang merubah warna, bukan menutup rambut ya, bukan menutup rambut. Karena nanti kalau menutup rambut wudunya nggak sah, mandi junubnya tidak sah ya, karena air itu terhalang ya, air itu terhalang ke rambut. Wallahu a'lam. Makanya jangan banyak pikiran ya Pak, biar nggak beruban. Tapi ya uban itu nurul mukmin katanya ya, uban itu cahayanya orang beriman. Nah, kalau mati lampu kan kelihatan ya Pak, oh putih gitu. Udah tua. Iya. Baik, silakan ada lagi. Nah, kalau bab wudhu ini kita harus praktek ini ya. Nanti insya Allah kita baca kitabnya, setelah selesai kita praktek deh ya ke tempat wudhu nanti biar lebih jelas. Silakan, atau kita lanjut bab wudhu? Lanjut ya. Baik. Babul wudhu. Nah, jadi setelah membahas tentang air ya, tentang siwak segala macam itu kan muqaddimah ya, itu sebagai pra ya. Muqaddimah dari bab thaharah yaitu wudu. Sekarang baru kita masuk ke bab thaharah yaitu babul wudu, bab tentang wudu ini. Al wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Definisi wudu, kata wudu secara bahasa itu artinya ismun, nama, li ghasli ba'dil a'dha, untuk proses mencuci sebagian anggota badan. Itu secara bahasa ya Pak. Nah, jadi kita cuci muka segala macam atau bahkan cuci kaki doang, itu secara bahasa bisa dibilang wudu. Wudu secara bahasa walaupun bukan secara syariat. Wa huwa ma'khudhun minal wadha'ah. Jadi kata wudu, isim ya, isim wudu ya. Nah, jadi kata wudu ini ma'khudhun, diambil atau berasal minal wadha'ati, dari kata wadha'ah. Apa itu wadha'ah? Wahya, wadha'ah itu maknanya adalah al-husnu wal jamal, kebagusan dan kecantikan. Husn, bagus, indah. Jamal ya cantik gitu ya. Nah, itu makna wudu. Karena orang yang suka wudu ya insya Allah bercahaya, nggak di dunia, di akhirat gitu ya. Kalau saya sering wudu tapi kok masih butek ini, ya mungkin warna kulitnya ya. Tapi orang hitam juga kalau wudunya enak mah sah gitu, enak dilihat. Wa syar'an, dan secara syariat ya, definisi wudu secara syariat, ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin. Nah, jadi nama untuk proses pembasuhan anggota-anggota yang khusus. Iya, karena wudu itu kan anggotanya terbatas. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus ya, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu sempurnanya, itu sempurnanya.
Kalau mau simpelnya ya nawaitu fardhal wudu'i pun cukup. Mau simpelnya ya nawaitu fardhal wudu', udah sampai situ doang tuh. Niat saya fardu wudu cukup ya. Tapi kalau mau lengkap ya kayak tadi, nawaitu fardhal wudu' li raf'il hadits asghar lillahi ta'ala. Ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus juga. Caranya gimana? Ya iya, buka dulu, habis itu tangan kanan, tangan kiri, sebagian rambut atau kepala, setelah itu kaki ya. Setelah itu kaki. Itu anggota yang wajib, yaitu anggota yang wajib. Di luar itu ya sunnah, ya. Di luar itu sunnah. Mal farqu bainal wudu'i wal wudu'. Masya Allah. Emang bahasa Arab itu sensitif sekali ya Pak. Bahasa paling sensitif ya bahasa Arab. Beda harokat saja sudah beda makna. Beda titik saja sudah beda makna. Ini contohnya nih. Beda harokat, beda makna. Kan hurufnya sama. Waw, dot, waw, hamzah ya kan? Tapi yang pertama wadu, wawunya fathah, wadu itu ya. Yang kedua wudu, wawunya dhammah, wudu. Ini beda maknanya. Al-wudu bi fathil wawi. Nah, kalau kalimat wudu dengan fathah waw ya, wawunya difathahkan, ismun lima'il wudu. Jadi wudu itu nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Itu wudu namanya. Bukan waduk ya. Wa amal wudu bi dhammil waw ismun lil fi'li. Nah, kalau wudu itu nama untuk prakteknya. Jadi kalau kita basuh muka tangan itu namanya wudu. Nah, air yang kita pakai itu namanya wudu. Ya, itu bahasa Arab. Luar biasa ya. Ya sama Pak. Perbedaan antara ar-rahim dengan ar-rajim kan beda titik aja. Ya Pak. Iya. Iya, ar-rahimnya pakai ha, ar-rajim pakai jim, beda titik aja. Tapi maknanya yang ini maha penyayang, ini yang terkutuk ya. Makanya dulu ini mitos saja sih sebenarnya. Abu Nawas ya pengen ketemu Harun ar-Rasyid, pejabat kan, biasanya susah ya Pak. Pejabat itu kan kalau ditemui baik-baik agak susah ya Pak. Olah dulu lah, nggak tahu sekarang. Kalau dihina itu langsung reaksi itu sama. Jadi Abu Nawas pengen ketemu sama Harun ar-Rasyid, gede-gede nulis di tempat umum itu Harun ar-Rasyid ar-Rajim gitu. Berarti kan artinya apa? Yang terkutuk. Wah, penggawa-penggawanya langsung marah Pak, langsung lapor ke khalifah. Ini Abu Nawas bikin masalah. Disamperin. Ya, begitu Harun ar-Rasyid datang, diem-diem Abu Nawas tuh ngapus titiknya. Yang tadinya ar-rajim jadi ar-rahim. Nah, jadi nggak jadi marah tuh ya. Pinter dia. Jadi bisa ketemu khalifah tanpa prosedur ribet ya. Itu. Baik. Fadlul wudu. Nah, ini hadis tentang keutamaan wudu. Warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, la yusbighu 'abdun al-wudu'a. Tidak ada seorang hamba pun yang menyempurnakan wudunya. Ya, jadi isbagh. Asbagha yusbighu isbaghan. Jadi isbagh ini menyempurnakan wudu lengkap dengan rukun syaratnya. Nah, jadi tidak ada seorang hamba pun yang menyempurnakan wudunya illa kecuali ghufira lahu, diampuni bagi si hamba tadi ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah lewat dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, maupun yang terakhir. Ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, ya, juga dikatakan dalam Majma' Az-Zawaid. Nah, ini ya, ini hadis yang pertama, keutamaan wudu ya, dengan syarat wudunya isbal. Wudunya sempurna, syarat dan rukunnya terpenuhi. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Wa qala aidan, nah, dan juga Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu'. Jadi salat itu adalah perkara yang paling baik ya. Salat itu perkara yang paling baik ya. Karena memang hiburan Rasulullah itu salat. Itu kalau lagi sumpah, dan kesumpekan beliau itu ya karena memikirkan umat ya, mikirin umat, mikirin dakwah, mikirin
jihad dan segala macam. Ya. Kalau kita kan sumpahnya mikirin cicilan ya, nah, belum bayar ini, belum bayar itu. Nah Rasul itu kalau lagi kayak gitu, beliau manggil Sayyidina Bilal supaya menghibur beliau. Dengan apa menghiburnya? Dengan sholat. Ya. Makanya beliau itu arihna biha ya Bilal. Hiburlah kami biha dengan sholat ya Bilal, wahai Bilal. Ya Rasulullah itu hiburannya dalam sholat. Makanya di hadis yang lain, wuju'ilat qurratu ainil li fis sholah. Dan Allah menjadikan qurratu ain. Qurratu ain itu hiburan ya. Dan Allah menjadikan qurratu ainil li fis sholah. Hiburanku itu dalam sholat. Jadi kalau ada apa-apa beliau sholat, Allahu Akbar. Kalau umatnya mungkin ada yang ke karaoke, ada yang ke dugem, ada yang ke mana gitu ya. Nah, keluar dari situ malah nambah sumpah. As-salatu khairu mawdu'. Salat adalah sebaik-baik perkara yang dilakukan. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidak ada seorang pun yang selalu menjaga wudunya kecuali dia ini orang mukmin. Maksudnya mukmin yang bagus imannya ya. Mukmin yang bagus imannya. Jadi orang yang seneng dawamul wudu itu menunjukkan imannya bagus ya. Bukan berarti kalau yang enggak wudu enggak beriman, enggak gitu. Ini kamalul iman ya, kamalul iman. Nah, ini riwayat Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Syaibah dalam bab Thaharah. Wa qala aidan, dan juga Rasulullah bersabda, man tawaddaa, siapa orang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu kemudian dia membagusi wudunya, dalam arti sempurna syarat dan rukunnya, kharajat, maka akan keluar khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruja min alfarihi, bahkan akan ikut keluar dari kuku-kukunya. Jadi luntur ya, luntur. Kalau wudu kita sempurna, selesai wudu, dosa kita luntur tuh. Dosa kita luntur. Sholat, habis sholat maksiat lagi. Ya. Gampang ada wudu ini katanya ya, naudzubillah ya. Jangan, tapi jangan sampai dijadikan keberanian untuk maksiat ya Pak. Nah, ini mah ya untuk menyesali dosa kita yang telah lalu gitu. Bukan untuk diniatin, wah ada wudu ini santai aja maksiat, naudzubillah ya. Khawatirnya ntar lagi maksiat mati kan, nggak sempat wudu ya. Nggak sempat wudu. Nah, jadi jangan jadikan alasan untuk maksiat. Baik. Masalah tuh, nah ini ada pertanyaan. Ma huwal mujibu lil wudu? Apa perkara yang mewajibkan kita wudu? Jadi kita ini wajib wudu karena hal apa? Al hadatsu, apakah karena adanya hadas, amil qiyamu ila sholah, atau keinginan kita untuk mendirikan sholat. Jadi yang mewajibkan kita wudu ini apa? Apakah hadasnya atau karena kita mau sholat? Ya. Al-mu'tamad, jawabannya, pendapat yang kuat, mu'tamad ini pendapat yang kuat, annal mujiba huwal hadas. Jadi yang mewajibkan wudu itu ya hadas. Ya. Wa anna raf'al hadathi syartun li sihhatis shalah. Adapun karena mengangkat hadas, raf'al hadas, menghilangkan hadas, mengangkat hadas, itu syartun li sihhatis shalah, itu sebagai satu syarat dari sahnya, salah satu syarat sahnya salat. Wa amal qiyamu ila sholati, dan adapun hendak mendirikan salat, fa syartun, maka ini menjadi syarat li fawriyatil wudu, untuk segera berwudu, untuk segera berwudu. Jadi ada dua sudut pandang. Yang pertama, yang mewajibkan wudu dan yang mewajibkan menyegerakan wudu. Kalau yang mewajibkan wudu mah hadas. Makanya kalau orang nggak punya hadas kan nggak wajib wudu, walaupun dia mau sholat ya. Kayak tadi habis maghrib kita nggak batal, mau sholat isya, wajib wudu nggak? Nggak wajib lah. Padahal kan kita mau sholat. Padahal kita mau sholat. Nah ini bukti bahwa yang mewajibkan wudu itu bukan hendak mendirikan sholat, bukan, tapi adanya hadas. Buktinya orang yang mau sholat kalau nggak punya hadas nggak wajib wudu. Nah, adapun al-qiyam ila sholat, yang artinya hendak mendirikan sholat, itu kewajiban menyegerakan wudu. Nah, makanya nanti nggak wajib langsung wudu kalau nggak mau sholat. Diulang ya Pak, nggak wajib langsung wudu ketika kita punya hadas, kecuali mau sholat. Iya.
Nah, kita habis maghrib keluar masjid batal, kentut atau sentuhan sama istri kita misalkan. Masih lama kan ke isya, 1 jam tuh dari maghrib ke isya. Apakah wajib langsung wudu? Gak wajib. Gak wajib langsung wudu, ya. Nah, entar begitu azan isya kita mau sholat, baru deh wajib, gitu ya. Baru wajib menyegerakan wudu. Nah, jadi hadas itu yang mewajibkan wudu dan hendak mendirikan sholat yang mewajibkan menyegerakan wudu, ya. Karena mau sholat ya harus cepat wudu, gitu ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan, jawaban dari pertanyaan itu. Furudul wudu, nah ini fardu-fardunya, furud atau rukun sama ya. Furudul wudu atau arkanul wudu. Ya. Furudul wudu sittatun, ya. Rukun wudu itu ada 6. Arba'atun thabatat bil Quran. Dari 6 rukun wudu ini 4 menetap dengan Al-Quran. Hukumnya diambil dari Al-Quran, distimbat dari Al-Quran. Apa saja? Wahia, yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka, wa ghuslul yadayn, membasuh kedua tangan sampai sikut, ya lewat maksudnya, wa mashu ba'da ra'si aw sya'ri, mengusap sebagian kepala atau rambut, wa ghuslul rijlain, ya, dan membasuh kedua kaki. Nah, ini ada ghuslun, ada mashun, ya. Dari 4 anggota badan ini 3 dibasuh, 1 diusap. Yang dibasuh muka, tangan, dan kaki. Yang diusap sebagian kepala atau rambut. Bedanya apa? Bedanya kalau ghuslun itu airnya harus menetes. Ya, airnya harus menetes. Kalau mashun itu jangan sampai menetes. Kalau sampai netes malah makruh. Ya. Makanya kalau kita basuh muka minimal harus ada yang netes tuh. Makanya nggak sah kalau misalkan basuh muka cuma pakai air di tisu digini-giniin. Basah. Tapi yang nggak ada yang netes, mau kita gini-giniin juga nggak ada yang netes gitu ya. Itu nggak sah. Sama di tangan juga cuma gini-giniin misalkan. Di kaki juga. Karena anggota yang maghsul, anggota yang harus dicuci, dibasuh itu harus ada yang netes. Kalau Imam Dr. Wahbah Zuhaili itu dalam Fiqh Islam Wadilatuhu, kata beliau minimal 2 tetes katanya. Masya Allah ya, minimal 2 tetes. Nah kalau yang mashun itu cukup diusap aja, ngambil air dikit gitu ya, diusap ini. Malah kalau sampai ada yang netes, makruh katanya, karena menyalahi anjuran ya atau aturan. Aturannya diusap bukan dibasuh gitu. Tapi ini yang 4. Ya, jadi perbedaan antara ghuslun dengan mashun itu ya. Gitu. Wasnani bisunnah. Nah, 2 lagi, tadi kan 6. 4 tuh hukumnya menetap dengan Al-Quran, 2-nya itu menetap dengan sunnah. Apa? Wahuma. Dan keduanya adalah an-niyatu, niat, wa tartib, dan tertib. Itu ya, yang awal diawalin, yang akhir diakhirin. Al-aslu fihi, mana hilang ya? Al-aslu fihi, al-aslu ini dalil maksudnya ya. Dan adapun dalil dalam rukun wudu ya, qaulu ta'ala, pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat ya. Jadi ini walaupun dengan fiil madhi tapi maksudnya adalah fiil mudhari'. Jadi idza qumtum bukan artinya jika kalian telah mendirikan salat. Ya, kalau kita mau tekstual kan berarti wudhu itu setelah sholat ya. Nah, makanya nanti repot kalau yang anti majaz atau anti apa gitu, mau tekstual gitu ya. Nah, berarti ayat ini tadi artinya sama dia wudhu itu setelah, iya, qumtum itu kan fil madhi, berarti setelah lalu ya, past tense gitu kalau Inggrisnya itu. Idza qumtum ilas shalah, jika kalian hendak mendirikan sholat, fagsilu, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, wajah kalian, waidiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian melampaui sikut, wamsahu biruusikum. Nah ini wamsahu, dan usaplah, bukan ghusl, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian atau rambut yang ada di batas kepala. Ntar dijelaskan. Warjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai melampaui 2 mata kaki ya. Itu Al-Qur'an ya. Nah, berarti kan cuma 4. Lah, 2 lagi mana hadisnya? Kalau sini nggak dicantumin ya? Iya. Kalau hadisnya dalil kewajiban niat ya sudah masyhur hadisnya ya.
yaitu innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, itu hadis yang mewajibkan niat ya. Makanya kan tadi kata beliau 4 dengan Al-Qur'an, 2 dengan hadis, niat dan tartib. Untuk hadis niat tadi tuh. Kalau untuk tartib yang mana? Tartib itu hadis umum juga, turunnya sebenarnya diucapkan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang sa'i ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi ada hadis yang bunyinya ibda'u bima bada'allahu bihi. Ada perintah di situ ya, ibda'u fil amr, dan amr itu berarti lil wujub nanti. Ibda'u, mulailah oleh kalian bima bada'allahu bihi, dengan sesuatu yang Allah mulai dengan sesuatu itu. Nah, jadi dalam ibadah, apa yang Allah dahulukan ya harus kita dahulukan. Apa yang Allah akhirkan harus kita akhirkan. Nah, itu memang sebenarnya dalam sa'i, ketika sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kita ini sa'i di mana dulu? Kan sa'i lari-lari kecil antara Safa dan Marwah ya. Dari mana dulu nih? Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Ya, kata Rasulullah seperti itu. Ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Oh, berarti kalau tentang sa'i, ayatnya itu innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Oh, berarti Safa dulu. Karena Allah menyebutkan lebih dulu Safa baru Marwah. Makanya kalau sa'i kan dari Safa Marwah ya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau konteksnya wudu, kita lihat ayat tadi ini, masih ada ayatnya ini. Silahkan, dari 4 anggota tadi, apa dulu yang Allah sebutkan? Wajah ya, wujuhakum, wajah dulu, waidiakum, lalu kemudian tangan, wamsahu birusikum, berarti setelah itu rambut, warjulakum, setelah itu kaki, urusi ini kepala maksudnya, warjulakum dan kaki. Nah, berarti ya tartib harus seperti ini, ya harus seperti ini gitu kan. Kan Allah nggak iseng nyebutin kayak gini ya Pak, ya hasya wa kalla gitu kan. Ketika Allah menyebutkan lebih dulu muka, ya memang Allah pengen wajah kita dulu yang dibasuh ketika wudhu, setelah itu lanjut tangan, setelah itu lanjut kepala atau rambut, setelah itu lanjut kaki. Ya, makanya ibda'u bima bada'allahu bihi. Nah, itu yang jadi dalil kewajiban tartib ya, kewajiban tartib. Baik. Silakan, ada yang bertanya? Oh ya, balik ke atas. Iya. 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 Tuh. Makanya kalau ada imam ya. Kalau dia salah tuh untuk mamu bagaimana? Iya betul. Ya. Ada yang bertanggung jawab. Iya. Iya, betul. Ya, jadi kembali itu berasal dari kesensitifan bahasa Arab ya. Beda huruf, beda makna, beda harokat, beda makna. Iya. Biasanya yang rawan berubah itu di dha ya. Dad berubah menjadi dha. Betul, kalau itu lebih ke intonasi ya, lebih ke intonasi. Waladha, biasanya ke waladha ya, waladha. Kalau dhad itu kan makhrajnya hafatul lisan dengan adras, hafatul lisan dengan adras. Itu makhraj huruf dhad ya. Jadi hafal lisan itu bagian pinggir lidah dengan geraham atas ya, baik yang kanan maupun yang kiri. Susah, ini huruf paling susah memang. Dhad itu huruf paling susah. Makanya salah satu sifat Rasulullah itu ana afsahu man nataqa bid-dhad. Kata Rasulullah maknanya seperti itu. Aku ini orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Iya. Ya, karena memang huruf paling susah dhad itu. Dhad.
Tapi memang makhrajnya itu hafatul lisan dengan adros, dengan geraham atas. Ada yang bisa kanan, ada yang bisa kanan, bisa kiri. Ada yang bisa dua-duanya ya. Kalau saya biasa kanan, kiri nggak bisa. Nah, kalau dha itu makhrajnya ujung lidah, dha, ujung lidah dengan gigi atas, dha ya. Makanya makhrajnya jauh sebenarnya. Itu rawan berubah. Kalau berubah huruf, berubah makna. Nah, sekarang gimana kita sebagai makmum? Ya, bagaimana kita sebagai makmum? Makanya kan nanti di sini ada ya. Salah satu syarat sah membaca Fatihah adalah tidak boleh merubah salah satu huruf. Nggak boleh merubah salah satu huruf. Kalau hurufnya berubah, maka Fatihahnya batal, tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena kan Fatihah rukun sholat. Kalau mazhab kita ya, Imam Syafi'i. Walaupun nanti kalau Imam Abu Hanifah, baca Fatihah itu hanya wajib saja. Fardunya baca ayat apapun dari Al-Quran ya. Sehingga kalau nggak baca Fatihah, nggak batal sholatnya. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau kita nggak. Nah, kita sebagai makmum gimana? Nah, di syarat sah sholat jamaah nanti ya, sampai bab kita. Salah satu syarat sah sholat jamaah adalah alla ya'taqidal ma'mumu butlana sholati imamihi. Si makmum tidak boleh meyakini batalnya sholat si imam. Nah, itu salah satu syarat sah sholat berjamaah. Kita sebagai makmum tidak boleh meyakini kebatalan sholat si imam. Apapun sebabnya, sebabnya. Salah satunya karena ketidakfasihan bacaan si imam. Ya. Makanya nanti nggak sah orang yang fasih bermakmum kepada yang ummi. Ummi itu yang Fatihahnya nggak benar. Iya. Misalkan kita di rest area ya, atau di mana kita makmum, Allahu Akbar, lah tahu-tahu Fatihahnya nggak benar, itu nggak sah sholat kita, Pak. Sholat kita nggak sah, harus mufarokoh, memisahkan diri. Karena ketika kita niatkan karena menjadi makmum ada kalimat makmuman ya. Dengan niat makmuman itu berarti kita menyambungkan sholat kita dengan sholat si imam. Ketika kita tahu sholat dia batal karena bacaannya atau karena auratnya kebuka misalkan ya, iya, kita udah jadi makmum aja, nggak tahu ternyata imamnya pakai kaos pendek misalkan, pas sujud celengannya kelihatan, kan batal aurat. Nah, maka kita harus mufarokoh. Niatnya ya niat dalam hati aja, niat saya mufarokoh, jangan diucapin. Nah, kalau sudah niat mufarokoh, kita sholat sendiri ritmenya. Nggak boleh ngikutin. Kalau ngikutin batal nanti. Nggak usah. Kalau untuk barisan sih di situ aja, nggak apa-apa. Kalau mau misah silahkan, tapi jangan menyebabkan 3 gerakan yang berturut-turut. Memisah misalkan agak ke samping silahkan. 1, 2 berhenti dulu gitu ya. 1, 2 berhenti lagi. Mungkin baru sampai tempat kosong jamaah udah bubar gitu ya, karena kan, atau kalau mau pindah udah situ aja, ritmenya ritme kita, orang lagi diri kita ruku ya, orang lagi ruku kita sujud. Nah, karena nggak boleh ngikutin imam yang kita sudah memisahkan diri. Kalau ngikutin batal ya, karena kita mengikuti orang yang kita anggap sholatnya batal, maka nanti sholat kita pun batal. Ya, itu nanti konteksnya sholat jamaah ya. Kecuali memang makmumnya sama dengan imam. Ya. Makmum imamnya nggak bisa nyebutin dot, makmumnya juga nggak bisa nyebutin dot. Itu nggak apa-apa sih. Ya nggak masalah. Nah, tapi kalau ada makmum yang lebih fasih, dia nggak boleh jamaah sama yang belum fasih, nggak boleh. Dia jadi imam, silakan, atau sholat sendiri. Itu kalau kita mau saklek dengan mazhab Imam Syafi'i ya. Kecuali kalau kita mau pindah mazhab ke Abu Hanifah misalkan. Itu nanti ada caranya. Insyaallah. Seperti itu Pak, betul. Antara bacaan Al-Fatihah dengan imam dan makmum kan ada di ya, nggak usah dialog kita aja. Ada yang berbarengan dengan imam. Dan ada yang setelah imam. Kita pakai kalau saya sendiri pribadi ya, saya berbarengan setelah imam dulu satu ayat saya baru. Tapi santri saya setelah imam selesai dia
Di sholat yang kenceng ya Pak? Di sholat yang bacanya kenceng ya? Maghrib, isya, subuh ya? Karena kedengeran kan? Betul. Ini memang jarang dipraktekin Pak, jarang dipraktekin, baik dari imam maupun makmum. Jadi sunnahnya gini, idealnya itu seperti ini. Takbir imam dulu. Karena memang idza kabbaral imam fakabbir. Hadisnya seperti itu. Jika imam takbir maka kamu takbir. Setelah maksudnya ya. Nah, makanya imam takbir dulu Allahu Akbar. Baru kita takbir Allahu Akbar. Nggak boleh membarengi. Jika ada yang membarengi takbir imam, sholatnya batal. Nanti di bab sholat jamaah kita bahas. Jadi imam baru Allah, makmum langsung Allah. Batal tuh. Nggak boleh membarengi imam di dua rukun. Takbiratul ihram dan salam. Ya, salam yang pertama maksudnya. Kalau salam yang kedua makan sunnah ya. Jadi imam baru Allah, kan belum selesai. Takbir itu selesai di akbar, huruf ro dari akbar. Allahu Akbar. Baru makmum Allahu Akbar. Jangan terlalu rajin ya. Atau misalkan imam baru assalamu, itu belum selesai. Selesai salam itu alaikum, huruf mim di alaikum ya. Assalamu alaikum. Itu baru selesai. Warahmatullah sunnah, warahmatullah sunnah. Dan salam yang kedua pun sunnah. Makanya tunggu dulu imam minimal sampai assalamu alaikum. Baru kita itu kalau mau cepat-cepat gitu ya. Tapi afdalnya jangan mulai salam sebelum imam selesai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum salam. Itu idealnya. Tapi kalau memang mau ngebut gitu ya, mau ngejar-ngejar gitu, kadang ada makmum yang ngejar imam, Pak. Imamnya grogi jadinya. Dikejar sama makmum. Kalau seandainya mau ngejar imam, supaya jangan batal sholatnya kayak tadi tuh, imam biarin dulu salam pertama, assalamualaikum. Nah, kita baru assalamualaikum. Kalau membarengi batal, sayang ya, udah di akhir batal. Itu dua rukun itu. Nah, selain di dua rukun ini, makruh saja membarengi imam. Ya, di selain dua rukun ini, makruh membarengi bacaan atau gerakan imam. Karena makruh nggak batal, ya, karena makruh nggak batal. Ya, itu termasuk makruh. Ya. Nah, idealnya gini, setelah takbir, imam baca iftitah kan bareng karena nggak kenceng ya. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Nah, ketika imam baca Fatihah, makmum diem. Makmum diem mendengarkan. Kan iftitahnya udah bareng tuh. Iftitah bareng, selesainya bareng. Imam mulai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum dengerin sampai waladdallin, amin kan bareng. Nah, baru makmum baca Fatihah. Nah, makanya imam itu sebenarnya sunnah diam sebentar. Ya. Imam itu setelah baca Fatihah, sebelum lanjut ke surat, itu sunnah diam sebentar, sekiranya makmum ini selesai membaca Fatihah. Tujuannya biar nggak tabrakan bacaannya. Nah, jadi pas imam baca Fatihah, imam dengerin. Begitu makmum baca Fatihah, imam diem dulu, bukan diem bengong. Dia silahkan baca surat tapi pelan. Ya. Iya. Iya, makanya makanya saya bilang ini tuh ini memang dilanggar oleh makmum dan imam. Karena kalau imam diem, Pak, itu pasti di belakang teriak subhanallah. Dianggapnya imamnya lupa. Padahal dia tujuannya memberi kesempatan makmum. Nah, makanya kalau sudah bahas bab jamaah, nanti kita praktekin. Nah, ini kan belum kita bahas bab jamaah tuh. Awalnya kalau imam diem gitu ya, waladdallin, amin, diem tuh imam. Maksudnya mah baik. Iya, dia mau diem 5 menit, misalkan ya, kan niatnya baik tuh, supaya makmum baca Fatihah.
itu pasti makmum teriak Pak, subhanallah. Ya kan? Karena belum paham kalau imam itu diem lama karena memberi mereka kesempatan baca Fatihah. Tapi karena nggak terbiasa kan, loh kok ini imam bengong. Iya. Iya. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Emang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Imam baca Fatihah makmum dengerin, jangan diikutin, dengerin. Setelah waladhdallin, makmum baca Fatihah, imam diam. Nah, sekiranya udah nggak ada suara makmum tuh, baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, imam baca surat, makmum dengerin. Idealnya kayak gitu. Cuma bakal lama, Pak. Isya kosong masjid nih. Oh, lama itu mah maksudnya. Tapi memang idealnya kayak gitu ya, Pak. Idealnya kayak gitu. Nah, kalau nanti setelah kita bahas, sepakatan silahkan, sepakati imam DKM dengan jamaah. Jamaah gimana nih? Imam mau ngasih jeda waktu 3-5 menit misalkan ya, antara Fatihah dengan surat. Jangan diteriakin ya. Jangan diteriakin subhanallah, subhanallah. Nah, kalau udah sepakat kayak gitu bagus tuh. Gitu ya. Silakan. Lupa saya, nggak kedengeran. Iya. Jadi keringat itu hukumnya suci, ya Pak. Keringat, termasuk ludah, termasuk ingus, itu hukumnya suci. Dia memang menjijikan, tapi nggak semua yang menjijikan itu najis. Tidak semua yang menjijikan itu najis. Makanya kalau misalkan kita pulang kerja masih keringetan ya, habis nyangkul bagaimana gitu, masih keringetan langsung wudu, langsung sholat, sah sholat kita Pak. Ya, jadi nggak wajib mandi. Ya, urusan nanti ditempeleng teman ya lain lagi itu mah. Ya, misalkan dia kebauan gitu ya, nah itu mah lain lagi, silakan. Tapi kalau sahnya sah, karena keringat itu suci ya Pak. Nah, keringat suci ya, misalkan habis jualan, habis apa, masih keringetan, kita langsung wudu, sholat, Allahu Akbar. Baunya kemana-mana, ya sholatnya sih sah ya, sholatnya sah. Walaupun ya makruh, karena Rasulullah itu pernah bilang, man akala hadza fala yaqribanna musallana, ya, orang yang makan tanaman ini, maksudnya bawang ya, bawang merah atau bawang putih, fala yaqribanna musallana, jangan deketin tempat sholat ya, tempat sholat kami, ya, karena khawatir mengganggu yang lain ya. Nah, kalau bawang aja seperti itu, apalagi ketek ya Pak. Iya, ini seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal keringat itu suci ya. Jadi kalau mau sholat nggak perlu mandi Pak, nggak perlu mandi, cukup wudu langsung sholat boleh. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, hakadha. Makanya saya juga kadang Pak, kalau masalah itu saya nggak pernah tuh. Udah habis waladhdallin langsung bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau mau ngasih jeda itu takut itu tadi ya. Hakadha. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup Haji? Cukup ya? Udah lewat waktunya tuh, Masya Allah. Lewat 10 menit. Aduh. Ya khair. Kita cukupkan ya Pak. Nanti kalau masih ada di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semua. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkahnya yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.